Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Iriwulandari, NIM 2997. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Materi yang pertama yaitu etika bisnis. Apa sih etika bisnis? Etika dalam berbisnis merupakan panduan moral yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan dalam lingkungan bisnis. Ini mencakup beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan kebenaran dari semua aspek operasional dan interaksi bisnis. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi kebenaran, transparansi, dan konsistensi dalam segala hal yang terkait dalam bisnis, baik dalam komunikasi, pelaporan, maupun tindakan bisnis secara umum. Contohnya yaitu transparansi dalam pelaporan keuangan. Prinsip kejujuran mengharuskan perusahaan untuk melapor informasi keuangan dengan jujur dan transparan. Ini termasuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya kepada pemegang saham, investor, dan pihak penting lainnya. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi dalam etika bisnis menekankan pentingnya menghormati otonomi individu dan memberikan kebebasan kepada mereka dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi diri mereka sendiri. Prinsip ini mengakui bahwa individu memiliki hak untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri, termasuk dalam konteks bisnis itu sendiri. Adapun contohnya yaitu pemberian kebebasan kepada karyawan. Sebuah perusahaan yang harus menekankan prinsip otonomi memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dalam tugas mereka yang relevan. Misalnya memberikan mereka kebebasan untuk mengatur jadwal mereka sendiri atau memilih metode kerja yang dianggap mereka itu efektif selama tidak melanggar kebijakan atau nilai-nilai perusahaan. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam etika bisnis menekankan perilaku adil, kesejahteraan, non-diskriminasi, dan melibatkan persamaan hak, kewajiban, dan peluang bagi individu kelompok terlibat. Prinsip ini mendorong pembagian sumber daya yang adil, pertimbangan konsekuensi sosial, dan pesaing yang adil. Akses terhadap keadilan dan hak-hak hukum. Perusahaan harus menghindari diskriminasi dan penindasan, serta mempertimbangkan dampak sosial. Dengan menerapkan prinsip keadilan, perusahaan dapat membangun kepercayaan, menjaga hubungan baik dengan pihak, serta mempromosikan kesejahteraan keadilan dalam bisnisnya. Adapun contohnya yaitu keadilan dalam promosi. Keadilan dalam promosi dan kenaikan pangkat. Prinsip keadilan melibatkan promosi dan kenaikan pangkat yang adil dan berdasarkan pada kemampuan, prestasi, dan kualifikasi individu. Perusahaan harus menghindari memfavoritas atau biasa dalam mengambil keputusan tersebut untuk memberikan peluang yang sama rata kepada semua karyawan yang berpotensi. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip saling menguntungkan. Dalam etika bisnis, menekankan pentingnya menciptakan hubungan bisnis yang adil dan berkelanjutan, di mana semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat yang adil. Ini melibatkan kemitraan yang saling menguntungkan,
menciptakan nilai bersama dan menghindari eksploitasi. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, memberikan keuntungan secara adil, dan berkomunikasi secara terbuka dengan pihak terkait. Dengan menerapkan prinsip saling menguntungkan, perusahaan dapat membangun hubungan yang seimbang, menciptakan nilai tambahan semua pihak, dan menciptakan keberlanjutan jangka panjang dalam bisnis mereka. Adapun contohnya yaitu produk dan layanan berkualitas untuk pelanggan. Perusahaan menghasilkan produk dan menyediakan layanan yang berkualitas untuk pelanggan, menciptakan nilai tambahan bagi mereka. Ini dapat berupa inovasi produk, pengiriman yang tepat waktu, layanan pelanggan yang responsif, atau pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan baik. Prinsip yang selanjutnya yaitu integritas moral. Dalam etika bisnis menekankan pentingnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai norma dan prinsip-prinsip yang benar dalam semua aspek bisnis. Integritas moral melibatkan konsistensi antara kata-kata dan tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk menghindari praktik yang tidak etis seperti penipuan, korupsi, perilaku yang tidak adil. Dengan menerapkan prinsip integritas moral, perusahaan dapat membangun kepercayaan, menjaga reputasi yang baik, dan menciptakan lingkungan bisnis yang bermartabat serta bertanggung jawab secara sosial. Adapun contohnya yaitu kejujuran dalam berkomunikasi. Sebuah perusahaan yang menerapkan integritas moral akan berkomunikasi dengan jujur dan sepadan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan pihak terkait lainnya. Mereka tidak memberikan informasi yang menyesatkan atau menipu dalam upaya memperoleh keuntungan yang tidak adil. Prinsip ini membantu organisasi untuk bertindak secara etis, mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam keputusan bisnis mereka. Ini menjaga integritas dalam hubungan bisnis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bisnis dapat menciptakan kepercayaan, membangun hubungan yang baik, dan menjalankan operasi mereka dengan memperhatikan nilai-nilai yang lebih tinggi. Materi yang kedua yaitu hubungan etis antara konsumen dan perusahaan. Hubungan etis antara konsumen dan perusahaan merupakan fondasi penting dalam dunia bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, etika bisnis dengan nilai-nilai moral dan prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi antara konsumen dan perusahaan. Ada 3 aspek utama yang perlu diperhatikan dalam hubungan etis ini, yaitu hubungan komunikasi dan perusahaan, pelayanan bertanggung jawab, dan perlindungan terhadap konsumen. Hubungan konsumen dan perusahaan menjadi inti dari keberhasilan suatu perusahaan. Perusahaan yang berfokus pada kepuasan dan konsumen akan memberikan hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Mereka akan mengutamakan kebutuhan dan keinginan konsumen serta menyediakan produk dan layanan yang tentunya yang berkualitas. Dalam konteks ini, etika memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan ini itu tidak hanya mengambil keuntungan semata,
tetapi juga memperlakukan konsumen dengan adil dan jujur. Selanjutnya yaitu pelayanan bertanggung jawab adalah prinsip etis yang melibatkan tanggung jawab perusahaan dalam menyediakan layanan yang bermanfaat dan aman bagi konsumen. Perusahaan ini harus menjaga standar kualitas yang tinggi dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan, serta memenuhi janji dan komitmen mereka yang mereka buat kepada konsumen. Pelayanan yang harus bertanggung jawab juga melibatkan transparansi dalam informasi yang disampaikan kepada konsumen itu sendiri, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang cerdas dengan sesuai kebutuhan mereka. Dalam konteks pelayanan bertanggung jawab, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan beberapa faktor. Faktor yang pertama, perusahaan harus mengutamakan kebutuhan dan kepentingan konsumen itu dalam mengembangkan produk dan layanan mereka. Ini berarti mereka meriset dulu pasar yang konferensif, mengumpulkan masukan dari konsumen dan terus berinovasi untuk memenuhi harapan mereka. Kedua, yaitu perusahaan harus menjaga kualitas produk dan layanan mereka. Ini termasuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan ini aman, andal, sesuai dengan standar yang berlaku. Perusahaan juga harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen mengenai produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen. Selanjutnya itu perusahaan harus memiliki kebijakan pengambilan yang adil dan transparan. Mereka harus memperhatikan hak-hak konsumen untuk mengembalikan produk yang cacat atau tidak memenuhi harapan dan memberikan potensi yang pantas jika diperlukan. Kompensasi yang pantas jika diperlukan. Pelayanan pelanggan yang responsif dan ramah juga bagian penting dalam pelayanan yang bertanggung jawab. Yaitu perlindungan terhadap konsumen. Aspek penting dalam hubungan etis konsumen dan perusahaan harus memastikan bahwa konsumen dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan dan penyalahgunaan kekuasaan pasar. Mereka harus menghormati hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, hak untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas, serta hak untuk mengajukan keluhan dan pendapat kompensasi jika terjadi masalah. Perusahaan harus menjaga privasi konsumen dan melindungi data pribadi mereka. Di era digital yang terhubung, perusahaan harus memastikan keamanan data konsumen dan mengikuti praktik privasi yang ketat. Hal ini melibatkan transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data, serta memberikan opsi kepada konsumen untuk mengontrol penggunaan data mereka. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan yang melindungi konsumen dari praktik pemasaran yang menyesatkan atau manipulatif. Mereka harus memastikan bahwa iklan dan promosi yang mereka gunakan jujur, tidak menyesatkan, dan mematuhi aturan yang berlaku. Dalam mengembangkan hubungan etis antara konsumen dan perusahaan, komunikasi yang efektif dan terbuka sangatlah penting. Perusahaan harus mendengarkan kebutuhan
dan masukan konsumen serta memberikan respon yang cepat memadai terhadap keluhan dan masalah yang timbul. Mereka juga harus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan berdasarkan umpan balik konsumen. Selain itu, bertanggung jawab sosial perusahaan juga menjadi faktor yang penting dalam hubungan etis ini. Perusahaan yang memiliki kesadaran sosial akan berusaha untuk berkontribusi dan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Mereka dapat melakukan ini melalui berbagai inisiatif seperti mendukung program sosial, mengurangi dampak lingkungan, atau berinovasi dalam komunitas lokal. Secara keseluruhan, hubungan etis antara konsumen dan perusahaan melibatkan sikap saling menghormati, kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap konsumen. Perusahaan yang mengutamakan hubungan etis dengan konsumen cenderung akan memperoleh kepercayaan dan kesetiaan konsumen yang pada gilirannya akan membantu membangun reputasi yang baik dan memperluas pangsa pasar dalam dunia bisnis kompetitif. Etika merupakan landasan yang kuat untuk menjaga keberlanjutan perusahaan dan menciptakan hubungan yang berkelanjutan dengan konsumen. Materi yang ketiga yaitu mengambil keputusan dalam perusahaan dalam etika bisnis. Etika pengambilan keputusan dalam perusahaan merupakan aspek penting dalam menjalankan operasional dan menghadapi situasi yang kompleks. Etika dalam mengambil keputusan melibatkan pemikiran moral dan pertimbangan nilai-nilai yang melibatkan keadilan, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini ada dua dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu etika dalam pengambilan keputusan perusahaan dan etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok. Etika dalam pengambilan keputusan perusahaan memperlibatkan penyeimbangan kepentingan dan nilai-nilai yang melibatkan seluruh stakeholder. Perusahaan harus mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Prinsip utama yang harus diperhatikan dalam integritas dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, integritas mengharuskan perusahaan untuk bertindak dengan jujur, adil, dan konsisten dengan nilai-nilai yang dipegang. Integritas memiliki kesesuaian antara perkataan dan tindakan, serta konsentrasi dalam menerapkan standar etika dalam semua keputusan yang diambil. Perusahaan harus memegang teguh integritas dan menghadapi tekanan bisnis atau situasi yang menantang. Yang kedua, tanggung jawab sosial melibatkan kepentingan atas dampak keputusan perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan stakeholder lainnya. Perusahaan harus menjalankan operasional dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait. Ini berarti memperhatikan masalah sosial dan lingkungan, serta menjaga keseimbangan antara keuntungan finansial dan kepentingan publik. Selain itu, etika pengembangan perusahaan juga memperlibatkan pengambilan terhadap individu dan kelompok yang pengaruh oleh keputusan tersebut.
ini ada beberapa aspek yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu keadilan harus menjadi prinsip yang dipegang dalam mengambil keputusan terhadap individu. Ini berarti bahwa keputusan yang harus diambil dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan individu yang terlibat. Perusahaan harus menghindari diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil terhadap karyawan atau konsumen. Yang kedua yaitu etika pengambilan keputusan, melibatkan perhatian terhadap pentingnya kelompok yang terlibat. Ini berarti mempertimbangkan dampak keputusan terhadap kelompok atau komunitas yang terkait dengan perusahaan. Keputusan perusahaan harus mempertimbangkan kesejahteraan kelompok yang terpengaruh serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Pada saat yang sama, etika mengambil keputusan juga melibatkan transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada individu dan kelompok yang terpengaruh sehingga mereka itu dapat memahami dasar dan alasan dibalik keputusan yang diambil. Selain itu, perusahaan juga harus menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil, baik itu positif maupun negatif. Dalam pengambilan keputusan yang melibatkan individu dan kelompok, etika juga memperlibatkan komunikasi yang efektif dan terbuka. Perusahaan harus memberikan kesempatan bagi individu dan kelompok untuk menyampaikan pendapat mereka serta mendengarkan secara aktif. Hal ini memungkinkan mereka itu untuk mengungkapkan kekhawatiran, memberikan masukan dan merasa didengar proses pengambilan keputusan. Penting juga untuk memperhatikan konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam pengambilan keputusan. Perusahaan harus menghindari atau mengatasi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi integritas dan objektivitas keputusan. Mekanisme pengawasan dan kebijakan yang jelas harus ditetapkan untuk mengatasi konflik kepentingan dan menjaga keputusan yang independen dan adil. Selain itu, etika pengambilan keputusan juga melibatkan evaluasi dan pembelajaran dari keputusan yang diambil. Perusahaan harus memantau dan mengevaluasi konsekuensi keputusan serta belajar dari pengalaman, meningkatkan proses pengambilan keputusan di masa yang akan mendatang. Evaluasi diri yang jujur dan reflektif akan membantu perusahaan untuk memperbaiki proses dan keputusan yang diambil, serta keseluruhan etika pengambilan keputusan dalam perusahaan melibatkan pemikiran moral dan mempertimbangkan nilai-nilai setiap keputusan yang diambil. Etika mengambil keputusan melibatkan integritas, tanggung jawab sosial, keadilan terhadap individu, dan pertimbangan kelompok yang terlibat. Penting bagi perusahaan untuk mengedepankan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pembelajaran dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Dengan mengutamakan etika pengambilan keputusan, perusahaan dapat membangun kepercayaan, menjaga reputasi yang baik, dan mencapai keberhasilan jangka panjang yang berkelanjutan.
Materi yang keempat yaitu mengenai Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau GCG mengacu pada kerangka kerja yang digunakan untuk mengolah dan mengawasi perusahaan secara etis, transparan, dan tanggung jawab. GCG membahas hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen perusahaan, dan memangku kepentingan lainnya. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengambilan keputusan yang baik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan kinerja perusahaan, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang Good Corporate Governance. Pembahasan GCG, Good Corporate Governance mencakup prinsip-prinsip kebijakan dan praktik yang mengatur berbagai mana perusahaan dijalankan dan dikendalikan. GCG mencakup aspek hukum, etika, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab perusahaan. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang pertama yaitu transparansi. Informasi yang relevan dan penting harus secara terbuka, tepat waktu, dan diungkapkan kepada pemangku pemangku kepentingan. Transparansi melibatkan laporan keuangan yang jelas, kebijakan dan praktik yang mendapatkan akses, serta komunikasi yang jujur dan terbuka. B. Akuntabilitas. Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Mereka harus melapor secara jelas dan jujur serta menerima konsekuensi dan tindakan yang diambil. C. Keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menekankan perilaku yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, tidak boleh ada diskriminasi, konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, atau pemilihan selektif dalam keputusan dan transaksi. D. Pertanggungjawab. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka itu harus mengelola resiko dengan hati-hati, menjalankan tugas mereka dengan integritas, dan melaporkan secara transparan kinerja dan pencapaian tujuan perusahaan. E. Independensi dan pertimbangan yang rasional. Dewan direksi harus independen dan objektif dalam mengambil keputusan, terlepas dari kepentingan pribadi atau kelompok. Keputusan harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau konflik kepentingan. Dengan menerapkan Good Corporate Governance, perusahaan dapat membangun kepercayaan pemangku kepentingan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan mencapai kinerja yang berkelanjutan. GCG membantu menjaga keadilan, integritas, dan kelanjutan perusahaan dalam menjalankan operasinya, serta memastikan perlindungan terhadap hak kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Materi yang terakhir yaitu pemahaman Corporate Social Responsibility.
Corporate Social Responsibility atau CSR mengacu pada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilembah oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya. Ini melibatkan segala sukarela perusahaan yang berkontribusi dan eh, pembangunan sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta memperlihatkan dampak mereka terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang corporate social responsibility. Pemahaman CSR merupakan pendekatan bisnis yang menyadari tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis mereka. Ini melibatkan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Selain itu, faktor pada keuntungan finansial. Contoh kasus corporate social responsibility. A. Program pendidikan. Perusahaan itu dapat berkontribusi pada pendidikan dengan mendirikan atau mendukung sekolah, memberikan beasiswa, menyediakan akses ke pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, atau meluncurkan program pelatihan untuk membantu meningkatkan keterampilan penduduk setempat. B. Inisiatif lingkungan. Perusahaan dapat melakukan upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dengan mengurangi emisi karbon, mengadopsi energi terbarukan, melakukan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, atau mendukung program konservasi alam. C. Pemberdayaan masyarakat. Perusahaan dapat mendukung pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan, menciptakan peluang kerja lokal, atau berinvestasi dalam proyek yang mengendalikan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat setempat. D. Keterlibatan sosial. Perusahaan dapat terlibat dalam kegiatan sosial seperti mendukung program kesehatan masyarakat, menyumbangkan barang atau dana dalam bencana alam, berpartisipasi dalam program penyuluhan kesehatan, dan mendukung organisasi amal dan kegiatan sukarela. E. Praktik bisnis yang bertanggung jawab. Perusahaan dapat menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, seperti menjaga etika dalam rantai pasokan, mempromosikan keadilan dalam berdagang, memastikan kondisi kerja yang aman dan manusiawi, serta menghindari praktik korupsi atau menyuap. Contoh-contoh tersebut mencerminkan bagaimana perusahaan dapat melakukan inisiatif CSR dalam berbagai aspek kehidupan sosial, lingkungan, ekonomi. Melalui CSR, perusahaan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan, meningkatkan citra perusahaan, dan memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan mereka. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ananda Eriwandari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.